Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin, hadirat jamaah tarawih Masjid Soleh Hawa Ceger yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceger, Jakarta Timur, Indonesia ya. Kita lanjutkan bahasan kita pada kesempatan kali ini sampai pada ayat ke-25 tentang permulaan kisah para nabi yang Allah sebutkan dalam surat Hud, dan dimulai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia berkata, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, ya. Nabi Nuh alaihissalam, ya. Sebagaimana kita tahu, Allah sebutkan beliau berdakwah selama 950 tahun, ya. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah selama 950 tahun. Fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Kemudian mereka ditimpa dengan banjir besar karena mereka berbuat zalim. Nah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Khilaf kapan dia diangkat menjadi seorang nabi sebelum berdakwah. Ada pendapat mengatakan beliau diangkat ketika berusia 40 tahun. Kemudian setelah kaumnya terkena banjir, beliau hidup 60 tahun. Jadi umur beliau 40 tahun plus 950 tahun plus 60 tahun. Totalnya 1050 tahun. 1050 tahun. Ini pendapat. Pendapat yang lain disebut oleh Al-Alusi dan juga dalam buku-buku tafsir yang lain. Ada yang mengatakan beliau baru diangkat menjadi seorang nabi setelah berumur 100 tahun. Ya, 100 tahun berarti umur beliau 100 tambah 950 tambah lagi setelah kaumnya binasa dia masih hidup lagi. Ada yang mengatakan beliau baru diangkat menjadi seorang nabi ketika berusia 250 tahun. Kemudian berdakwah 950 tahun. Kemudian setelah berdakwah kaumnya binasa, beliau hidup lagi 250 tahun. Jadi umur beliau 1450 tahun. 1450 tahun. Ini khilaf di kalangan para ahli tafsir. Tapi intinya yang jelas beliau berdakwah selama 950 tahun. Startnya kapan, berapa usianya, setelah beliau meninggal berapa tahun juga tidak ada dalil yang tegas, hanya saja pendapat para salaf, ya. Dan beliau adalah awwalur rasulin ila ahlil ard. Rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Baina Adam wa Nuh asyrat qurun." Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. 10 generasi, entah masing-masing generasi berapa tahun. Nabi Adam umurnya 960 tahun. Nabi Adam umurnya 960 tahun. Beliau umurnya 1000 tahun, tapi dia hadiahkan kepada Nabi Daud 40 tahun. Jadinya umurnya 960 tahun. Nah, antara Adam sampai Nuh ada 10 generasi. Masing-masing generasi kita tidak tahu berapa umurnya. Tapi generasi Nabi Nuh sendiri umurnya sampai seribuan tahun. Dan ketika itu tidak ada Rasul yang diutus antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Baru diutus Nabi Nuh ketika terjadi kesyirikan. Oleh karena dalam Sahih Al-Bukhari, ketika di padang mahsyar, orang-orang berkumpul, kemudian mereka mendatangi para nabi untuk minta syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam minta uzur tidak bisa. Kemudian Nabi Adam berkata, "Idhabu ila Nuh." Pergilah kepada Nabi Nuh. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam, manusia waktu itu. Dalam kondisi matahari jarak 1 mil, kepanasan, keringat bercucuran. Mereka berkata, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ardi." Atau anta awwalur rasuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, sungguhnya engkau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus kepada penghuni bumi.
Wa qad sammakallahu 'abdan syakura. Allah telah menamakan kau dengan hamba yang penyabar. Hamba yang pandai bersyukur. Sampai sebagian ulama seperti Thahir bin Ashur dalam tafsirnya mengatakan ketika itu tidak ada syariat kecuali hanya tauhid. Tidak ada syariat kepada kaum Nabi Nuh kecuali hanya apa? Tauhid. Belum ada syariat-syariat lain, cuma tauhid. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berbicara tentang tauhid. Allah sebutkan, walau qad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata kepada kaumnya inni lakum nadhirum mubin. Seharusnya kalau urutan tata bahasa harusnya inni nadhirun mubinun lakum. Sungguhnya aku ini pemberi peringatan yang nyata untuk kalian. Tetapi lakum didahulukan. Inni lakum nadhirun mubin. Sungguhnya aku ini bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Seakan-akan aku ini memang khusus buat kalian aja, tidak ada buat lain. Memang tidak ada umat kecuali mereka. Jadi untuk mengingatkan kepada umatnya bahwasanya saya ini spesial untuk kalian. Saya tidak ada kerjaan lain mendakwahi orang lain kecuali untuk mendakwahi kalian saja. Innilakum nadhirun mubin. Pemberi peringatan. Kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan seperti Al-Alusi rahimahullah taala, kenapa disebut nadhirun, pemberi peringatan, padahal setiap nabi adalah basyir nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wallahu alam, ada yang mengatakan karena Nabi Nuh alaihissalam sudah memberi kabar gembira namun mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Mungkin kabar tentang surga, tentang ini, mereka enggak peduli. Tatkala mereka sudah tidak peduli dengan kabar gembira, maka Nabi Nuh alaihissalam mulai konsen kepada, lebih konsen kepada peringatan, hati-hati. Kalian seperti ini bahaya. Dan Nabi Nuh alaihissalam memberi peringatan ini bukan sekali dua kali, tetapi terus menerus. Sebagaimana dalam surat Nuh, Nabi Nuh berkata, Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sungguhnya ya Rabbku, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Siang dan malam selama 950 tahun. Subhanallah ya. Makanya Nabi Nuh itu nabi yang luar biasa. Di penghujungnya yang beriman cuma sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Cuma menurut pendapat terbanyak 80 orang. Ada khilaf tentang berapa jumlah yang beriman kepada Nabi Nuh, tapi pendapat yang terbanyak 80 orang. 80 orang itu diperoleh oleh Nabi Nuh selama 950 tahun. Artinya apa? Setiap 10 tahun cuma satu orang dapat hidayah. Ya, kira-kira, yaitu 11 tahun. Setiap 11 tahun cuma satu orang dapat apa? Hidayah. 11 tahun ganti lagi orang kedua. 11 tahun ganti lagi orang. Kalau kita mau bagi rata ya. Kita bagi rata, maka pukul rata berarti 950. Bagi 80 kira-kira 11 tahun. Berarti Nabi Nuh sabarnya luar biasa. Ya. Makanya kalau orang lagi dakwah kemudian enggak ada yang mau dengar atau pada ngantuk atau pada main HP, ingat Nabi Nuh. Kita dakwah cuma sehari sekali di sini, soleh awal cuma sehari sekali pada tarawih. Nabi Nuh da'autu qaumi lailan wa nahara, siang dan malam. Dan yang hadir bukan orang baik-baik, semuanya brengsek-brengsek ya. Antum masih baik-baik, Masya Allah. Tapi Nabi Nuh sabar sampai 50 tahun, yang ikut cuma 80 orang, luar biasa. Kita tidak sedang membahas tentang sabarnya Nabi Nuh, tapi ini sekedar isyarat saja. Ya. Inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh memberi peringatan berulang-ulang. Allah ta'budu illallah, dan janganlah kalian, yaitu agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itu tauhid. Tauhid. Sampai tadi saya katakan Thahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir mengatakan tidak ada syariat Nabi Nuh yang Nabi Nuh dakwahkan kecuali apa? Tauhid. Kecuali tauhid. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Aku khawatir kepada kalian akan ditimpa dengan azab di hari yang alim, yaitu hari yang mu'lim, yang memedihkan. Apa yang dimaksud dengan hari ini? Ada yang mengatakan maksudnya adalah azab akhirat. Azab akhirat. Dan ini hukum asal Nabi Nuh mengingatkan azab akhirat. Beliau tidak berbicara tentang azab duniawi. Tapi ada pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan azabun alim maksudnya adalah banjir. Banjir. Tapi Allah alam bisawab, Nabi Nuh alaihissalam baru diingatkan atau diberitahu tentang akan terjadinya banjir di akhir-akhir dakwah beliau. Di awal-awal beliau hanya memperingatkan tentang
azab hari apa? Hari kiamat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di awal dakwah beliau, ketika Nabi naik di atas Jabal Sofa, kemudian dia memanggil seluruh orang-orang Quraisy, paman-pamannya, ya Bani Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, semua datang. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, ya, kalau saya kabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang, akuntu musaddiqiyah, apa kalian akan membenarkan aku? Maka mereka menjawab, tentu ya Muhammad. Ma jarrabnaka illa sidqan, kami tidak mengetahui engkau kecuali engkau jujur. Ma jarrabna alaika kadziban, kami tidak pernah mendapati engkau dusta sama sekali. Kata Nabi SAW setelah memberikan mukaddimah ini, kalau saya kabarkan, kalian tidak lihat di belakang gunung ini, kalian tidak lihat. Kalau saya katakan kepada kalian sekarang ini, kalian hadir, di belakangnya ada musuh akan menyerang, kalian membenarkan aku? Kata mereka, iya tentu. Kalau begitu, fa inni nadhiru lakum adzaban baina yaday anni nadhiru lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau gitu aku ingatkan kalian tentang azab yang pedih, maksudnya azab hari akhirat. Maksudnya azab hari akhirat. Jadi para nabi ketika berdakwah asalnya mereka mendengarkan tentang azab akhirat. Jadi di sini ada dua pendapat tentang azab yaumin alim, tentang azab hari yang atau apa namanya yang hari yang sangat memedihkan. Ada yang mengatakan hari akhirat, ada yang mengatakan hari banjir badang, tapi yang lebih benar wallahu alam bisawab, Nabi Nuh sedang berbicara tentang azab akhirat. Kalau kalian berbuat syirik, maka kalian akan diazab dengan azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Ini dakwah Nabi Nuh. Allah berfirman, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, maka berkatalah al-mala'. Al-mala' maksudnya asyraf, pembesar-pembesar, orang-orang kaya. Disebut al-mala' diambil dari al-mil'u, yaitu memenuhi. Ada yang mengatakan disebut dengan al-mala', ya. Li'annahum muli'u bi kaifayatil umur wa tadbiriha, karena mereka telah dipenuhi dengan segala keperluan. Makanya disebut dengan al-mala' itu bahasa Arab artinya penuh. Kenapa orang-orang pembesar dikatakan penuh? Karena mereka sudah dipenuhi dengan kebutuhan mereka. Dipenuhi dengan kebutuhan mereka. Dia mengatakan bahwasanya dikatakan mala', kenapa? Li'annahum yamla'unal quluba jalalan. Kalau orang melihat mereka, maka orang yang melihat hatinya dipenuhi dengan pengagungan. Karena mereka orang kaya, keren. Sampai sekarang kita lihat orang kaya kita begitu. Orang datang naik mobil mewah, kemudian pasti manusia, ya. Manusiawi, ya. Atau yamlaunal uyun jamalan, atau kalau melihat mata dipenuhi dengan terpesona dengan keindahan mereka. Jadi maksud saya secara bahasa Arab al-mala artinya penuh, entah memenuhi hati orang yang melihat mereka atau memenuhi pandangan orang yang melihat mereka. Intinya mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang terpandang. Orang terpandang ini, mereka ini menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Faqala al-mala'u, fa menunjukkan ta'kid. Maka orang-orang. Ketika Nabi Nuh berdakwah, mereka langsung menentang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan huruf fa. Kita tahu bahwasanya tertib ada 3. Ada waw, ada summa, ada fa. Kalau waw mujarradul al-ataf atau jama', sekedar menggabungkan tanpa melihat urutan, seperti saya mengatakan datang Muhammad wa Khalid, datang Muhammad dan Khalid. Bisa jadi Khalid duluan datang, bisa jadi Muhammad datang. Yang penting dua-duanya sama-sama datang. Maka saya menggunakan huruf waw, jaa Muhammadun wa Khalid. Tapi kalau saya menggunakan fa, jaa Muhammadun fa Khalid, maka tertib, pasti Muhammad dulu baru Khalid. Saya menggunakan Muhammad fa Khalid. Tetapi jarak di antara keduanya tidak ada, langsung. Datang Muhammad lalu datang apa? Khalid. Tapi kalau saya pakai thumma kemudian, jadi fa artinya lalu. Kalau thumma jaa Muhammadun thumma Khalid, datang Muhammad kemudian Khalid, berarti ada jeda, ada jarak waktu. Ketika Allah menggunakan huruf fa di sini, ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Berkatalah, maka lalu berkatalah atau maka berkatalah. Menunjukkan mereka begitu cepat menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tanpa pikir panjang, tanpa merenungkan, mereka cepat sekali menolak dakwah Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam mengusik tradisi mereka? Tradisi mereka adalah berbuat kesyirikan. Allah sebut dalam ayat yang lain, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka menyembah 5 berhala. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 berhala orang soleh yang kemudian meninggal, kemudian dibuat berhala.
Mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Datang Nabi Nuh mengusik kebiasaan mereka yang menyembah berhala tersebut. Ketika tradisi mereka diusik, mereka langsung tidak terima, langsung spontanitas. Makanya Allah menggunakan fa. Biasa orang kalau punya tradisi diusik pasti tidak suka, langsung. Faqala al-mala'u alladziina kafaru, maka berkatalah pembesar-pembesar dari orang-orang kafir min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh, ma naraka illa basyaram mithlana. Maka mereka menolak dakwah Nabi Nuh dengan mendatangkan syubhat-syubhat. Ada beberapa syubhat yang mereka atau argumentasi atau alibi yang mereka sampaikan untuk menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Alibi yang pertama, mereka mengatakan, ma naraka illa basyaram mithlana. Kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali adalah manusia seperti kami, tidak ada bedanya. Kalau sama-sama manusia buat apa kami beriman? Ya. Ma naraka illa basyaram mithlana. Artinya seakan-akan mereka mengatakan harusnya malaikat yang jadi utusan Tuhan. Kalau memang Allah kirim utusan harusnya malaikat, bukan manusia seperti kita juga. Nah, kamu manusia seperti kami tidak pantas jadi utusan Tuhan. Isyarat bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi rasul adalah malaikat. Dan tentunya ini adalah kebodohan. Ya. Karena Allah mengutus rasul dari kalangan manusia agar mudah dicontoh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang seorang rasul dari diri kalian. Kalau rasul dari malaikat tidak bisa dicontoh. Kalau rasul dari kalangan manusia, dia melakukan kegiatan manusia. Sehingga bisa dicontoh bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ta'amulnya, muamalahnya dengan sesama manusia, bagaimana di rumahnya dengan keluarganya, ya. Bagaimana pandangannya terhadap kehidupan dunia, bisa dicontoh. Kalau malaikat ya enggak bisa. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin. Seandainya ada malaikat yang bisa berjalan di atas muka bumi seperti manusia, kami utus malaikat, tapi tidak ada. Ya. Oleh karenanya Allah memberikan rahmat kepada mereka dengan mengutus seorang rasul dari kalangan manusia, justru mereka minta dari kalangan malaikat. Tidaklah mereka mengemukakan alibi ini kecuali dalam rangka untuk menolak dakwah Nabi Nuh. Ini sekedar alibi saja. Yang penting tidak bisa Nuh, kamu manusia. Kami ingin rasul malaikat. Ini syubhat yang pertama yang mereka sampaikan agar menolak dakwah Nabi Nuh. Yang kedua, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Dan kami tidak melihat orang-orang pengikutmu kecuali hanyalah orang aradhiluna, yaitu hum aradhiluna adalah orang-orang alladziina hum aradhiluna, orang-orang hina. Dari ardhal artinya hina, dina, rendahan, orang miskin. Ya. Orang enggak punya apa-apa. Pengikut kamu orang-orang miskin wahai Nuh. Badiyar ra'yi maksudnya yaitu hanya langsung terima tanpa pikir panjang. Badiyar ra'yi i'rabnya adalah dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman. Jadi makanya dia mansub. Badiyar ra'yi itu mereka langsung terima. Mereka menerima dakwahmu badiyar ra'yi tanpa pikir panjang. Badiyar ra'yi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dari al-budu, yaitu yang nampak begitu engkau Nuh menyampaikan dakwahmu, mereka langsung terima mentah-mentah tanpa dipikir panjang. Yang nampak sepertinya seperti itu. Ya. Yang kedua dari kata al-bid', maksudnya mereka langsung terima awal mendengar tanpa pikir panjang. Intinya mereka ingin mengatakan, Nuh, ngapain kami ikut kamu? Pengikutmu orang miskin dan bodoh. Yang beriman kepadamu tidak pikir panjang, langsung terima. Kalau kita enggak, kita mikir dulu, kita timbang dulu, kemudian kita tolak. Jadi mereka mengejek Nabi Nuh. Ini syubhat yang kedua. Yang ketiga, wa ma nara lakum alaina min fadl. Dan kami melihat engkau tidak ada kemuliaan di atas kami. Apa kelebihanmu Nuh kepada kami? Apa? Kaya, kami lebih kaya. Terus apa kelebihanmu? Isyarat seakan-akan mereka ingin berkata, kata sebagian ahli tafsir, seakan-akan mereka ingin berkata, kalau memang ada rasul dari kalangan manusia, kami yang lebih berhak daripada kamu, wahai Nuh. Karena kau tidak punya kelebihan apa dibandingkan kami. Kami yang lebih berhak untuk jadi rasul daripada
engkau. Seperti perkataan kaum Samud. Abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Kata kaum Samud, apakah kami harus ngikut satu orang saleh, Nabi saleh? Kita banyak ikut satu orang, ini hasad. Ya. Kita lebih banyak. Kalau memang ada Nabi, kami yang berhak jadi Nabi, bukan saleh. Ya. Seperti perkataan orang musyrikin kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ahaula'i mannallahu alaihim min bainina? Apakah Allah Subhanahu wa taala beri anugerah kepada mereka sedangkan kami tidak? Kami lebih berhak. Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, orang-orang top di kota Mekah. Masa Abu Bakar, Umar yang dapat hidayah, bukan kami? Jadi mereka memberi isyarat seakan-akan kalau memang ada seorang Rasul dari kalangan manusia, kami lebih utama jadi Rasul daripada engkau, wahai Nuh. Inilah syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kaum Nabi Nuh untuk menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Yang terakhir kata mereka, bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan menurut kami, kalian, yaitu engkau Nuh dan pengikutmu, semuanya adalah pendusta. Dusta aja. Dusta katanya ada wahyu dari langit, ada wahyu dari Allah. Ini semua dusta, omong kosong. Omong kosong. Inilah pernyataan mereka. Ini terus Nuh berjalan dengan mereka selama 950 tahun. Ketemu dengan kaum yang seperti ini. Kata Nabi Nuh dalam surat Nuh, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah. Makanya sebenarnya Allah mengatakan surat Nuh yang adalah ada yang mengatakan curhat Nabi Nuh kepada Allah. Dia dakwah sudah 950 tahun, kemudian cerita, ya Allah, ini nasib kaumku. Setelah 950 tahun berdakwah dia cerita, atau sekitar sudah 100-an tahun dia berdakwah dan dia mengatakan, wa inni kullama da'autu, ya Allah, setiap aku mendakwahi mereka, kullama da'autum litaghfira lahum. Tujuanku mendakwahi mereka agar kau ampuni mereka, ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka masukkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Bahkan Allah menggunakan kata asabi, seakan-akan bukan satu jari. Kalau bisa 5 jari sekalian masukin. Saking tidak ingin mau dengar. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Tidak mau mendengar Nabi Nuh, tutup kepala, tidak mau lihat Nabi Nuh. Mereka tidak mau dengar, mereka tidak mau lihat. Wa asarru, dan mereka semakin terus ngeyel, wastakbaru istikbara, semakin sombong. Mereka semakin sombong. Bagaimana beratnya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun dapat audiens seperti ini modelnya. Ya. Makanya saya bilang, ya, coba kita mau ceramah, terus ada yang bilang, Ustaz mau ceramah? Sebentar Ustaz ya. Silakan. Ustaz mau ceramah? Bagaimana perasaan Nabi Nuh? Tapi dia sabar. Sabar dakwah. Sampai 950 tahun. Ya. Dan begini kaumnya selalu mengejeknya, menghinakannya, merendahkannya. Pengikut orang miskin, Nuh, kamu siapa sih? Apa kelebihan berani? Subhanallah, kalau kita mungkin digituin seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, mungkin masih kuat. Ini 950 tahun. Dan terus ejekan mereka semakin bertambah, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Ejekannya bukan, ejekannya fluktuatif ya. Terkadang naik, terkadang turun, dan semakin bertambah. Baik. Nabi Nuh bantah mereka, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku berada di atas petunjuk dari Rabbku, yaitu aku di atas iman. Kalian mau ngomong apapun, aku di atas keimanan. Wa atani rahmatan min indi, dan aku diberi kenabian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di sini diartikan kenabian. Aku dijadikan nabi oleh Allah. Semua bagaimana? Kalian tidak percaya, kalian mau ngomongnya itu segimana? Fa ummiyat alaikum, tetapi kelebihan ini, aku punya kelebihan untuk kenabian. Fa ummiyat alaikum, dibutakan bagi kalian, kalian tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, kenapa? Karena hawa nafsu. Karena duniawi yang kalian pikirkan, karena tidak mau meninggalkan tradisi sehingga menutup mata kalian. Padahal sangat jelas kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, dia seorang nabi, dia pasti punya mukjizat. Nabi Nuh pasti punya mukjizat. Setiap nabi pasti dikasih bekal mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi Nuh, aku diberi kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ummiyat alaikum, namun dibutakan bagi kalian. Disamarkan, kalian tidak bisa lihat. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Lantas apakah kami akan maksa kalian untuk menerima pengakuan kenabianku? Kami maksa kalian
Wa antum laha karihun, sementara kalian terus-menerus membenci akan hal ini. Di sini perhatikan, ada faedah yang indah. Di sini Nabi Nuh mengatakan, Nabi Nuh alaihissalam tidak berkata, A'ulzimukumuha, apakah aku maksa kalian? Tapi dia menggunakan huruf nahnu. Anulzimukumuha, apakah kami akan paksa kalian? Yaitu Nabi Nuh, meskipun pengikutnya dihina-hina sebagai orang miskin, orang bodoh, orang rendahan, tapi dia ketika ngomong dia mewakili dia dan pengikutnya. Dia mengatakan, apakah kami, saya dan pengikutku, memaksa kalian untuk beriman kepada aku? Ya, tidak bisa. Kalau kalian sudah dibutakan, bagaimana lagi? Tapi di sini Nabi Nuh, ketika audiensnya dihina, dia tetap mengangkat audiensnya. Dia mengatakan enggak, kami bareng. Sehingga dia menganggap dia dan pengikutnya sebagai satu kesatuan. Terus bagaimana kami memaksa kalian untuk beriman? Wa antum laha karihun. Di sini Allah mendatangkan dengan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Wa antum laha karihun, dan jumlah ismiyah tadullu alal istimrar, menunjukkan kesinambungan. Sementara kalian terus-menerus membenci dakwahku. Selama kalian terus-menerus tidak berhenti memusuhi dakwahku, bagaimana kami maksa? Jadi Nabi Nuh menyebutkan dua hal. Kalian tidak bisa melihat kebenaran pada diri kami, ada dua hal. Pertama, kalian disamarkan, dibutakan. Yang kedua, kalian memang asalnya udah benci gimana? Dikatakan maksudnya kebencian menutup apa? Ya. Wa aina sukhti tubdil masawiyah. Ya, namanya mata jelek itu pasti memunculkan keburukan-keburukan. Segala kebaikan tertutup, yang dilihat hanya keburukan. Kalau udah benci mau diapain? Mau bicara dalil 1000 dalil udah benci tetap aja enggak mau, ya. Tetap aja enggak bisa. Ini Nabi Nuh menjelaskannya, bagaimana lagi? Kalian dibuat samar oleh Allah, yang kedua kalian bencinya tidak berhenti-berhenti. Coba kalau kalian enggak berhenti, mikir jelas, tenang, maka kalian mungkin bisa terima. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam terus menjelaskan, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak minta harta benda kepada kalian sebagai upah dari dakwahku. Jadi jangan kalian nyangka, misalnya kita miskin, kita dakwah kalian orang-orang kaya supaya kita dapat uang dari kalian. Enggak. Kita tidak tujuannya itu. Dia jelaskan, kami tujuannya bukan dunia. In ajriya illa 'ala Allah. Pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sindiran dari Nabi Nuh. Mereka nuduh Nabi Nuh seakan-akan ingin dapat harta, ingin mungkin menaikkan ekonomi para pengikutnya dengan mendakwai orang-orang kaya. Itu tidak ada. Kami dakwah kalian bukan karena itu, tidak ada. Ya. In ajriya illa 'ala Allah. Pahalaku di sisi Allah, bukan dari kalian. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak bakalan mengusir orang-orang yang beriman. Kenapa Nabi ini mengucapkan ini? Seakan-akan orang-orang kaya tersebut berkata, wahai Nuh, kalau kamu ingin kami beriman kepadamu, itu orang miskin minggir dulu. Ya. Minggir dulu. Ya, enggak nyambung, kami duduk sama orang miskin. Jadi kelihatannya stratanya beda jauh. Ini mereka kaya-kaya, kemudian yang berikut yang beriman kepada Nabi Nuh orang miskin-miskin. Jadi mereka mengatakan, kalau kamu ingin kami beriman kepadamu, yang miskin-miskin usir dulu. Nabi Nuh tidak mau, dia bantah, dia mengatakan, wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak bakalan. Tarid sini isim fa'il. Aku tidak bakalan, kalau bahasa kita, aku tidak bakalan mengusir orang-orang yang beriman. Nabi Nuh tidak mengatakan, aku tidak bakalan mengusir pengikutku. Tapi dia mengatakan, aku tidak bakalan mengusir orang yang beriman. Sekali lagi pujian kepada pengikutnya, mereka orang beriman, mereka orang mulia. Bagaimana aku mau mengusir orang-orang yang beriman? Innahum mulaqu rabbihim. Sungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Ya, biarin aja mereka. Mereka akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengatakan, sebagian tafsir mengatakan, orang kaya mengatakan, Nuh, pengikutmu cuma pura-pura saja beriman kepadamu. Hanya pura-pura aja. Badia ra'ya, ada yang mengartikan hanya pura-pura saja. Nabi Nuh berkata, kalau mereka pura-pura, urusan mereka dengan Tuhan. Penting zahirnya mereka beriman, saya tidak akan ngusir mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi menurutku kalian adalah orang-orang yang jahil, kalian yang bodoh. Bukan pengikutku yang bodoh, kalian yang apa? Yang bodoh. Ketika mereka mengejek kaum Nabi Nuh dengan mengatakan langsung terima tanpa pikir panjang, justru itulah kecerdasannya pengikut Nabi Nuh. Karena kalau kebenaran jelas, ya ngapain dipikir-pikir panjang? Kalau suatu hal yang benar, langsung terima. Justru yang mikir panjang itu yang bodoh.
Kalau ada yang menjelaskan 1+1 sama atau 1+1+1 sama dengan 3, ya udah langsung terima. Ngapain mikir? Tunggu dulu ya. 1+1+1 sama 3, tunggu saya mikir dulu. Berarti kamu bodoh kalau masih mikir. Kalau kamu udah tahu 1+1+1 sama dengan 3, ya langsung terima, ya 3. Jangan dipikir-pikir lagi. Kalau mikir-mikir lagi berarti kamu nggak nyambung apa? Tell me, telat apa? Telat mikir. Jadi orang kaya ini menuduh pengikut Nabi Nuh bodoh langsung terima, justru sebaliknya. Kalian itu yang jahil, yang tidak bisa melihat kebenaran yang sangat jelas. Sudah jelas, kenapa harus dipikir-pikir lagi? Walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi may yansuruni minallah in tarattuhum. Wahai kaumku, siapa yang bisa tolong aku kalau aku mengusir audiensku, para pengikutku? Kalau saya mengusir mereka, Allah akan mengirim azab kepadaku. Siapa yang kalian bisa tolong? Enggak bisa. Ya. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Wala aqulu lakum indi khazainullah. Sekali lagi, Nabi Nuh membantah. Aku tidak menguasai perbendaharaan harta Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya gudang-gudang kekayaan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak syarat seorang nabi harus kaya raya, harus punya rezeki yang banyak, harus punya. Ini kisah ini dibawakan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Jadi syubhatnya kaum Nabi Nuh mirip-mirip syubhatnya Abu Jahal, sama. Kemarin kan saya ceritakan, Abu Jahal CS mengatakan, Muhammad, kalau kamu ingin kami beriman, jadikan Mekah jadi puncak Bogor, kan? Harus kau punya harta, turun harta bagimu. Jadi mereka mempersyaratkan seorang nabi harus kaya raya. Kata Nabi Nuh, enggak. Ya. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak memiliki perbendaharaan kaya raya, perbendaharaan kekayaan Allah. Jadi kalau itu enggak bisa. Bukan saya tidak bisa. Kalau syarat kamu beriman kepadaku harus kaya, enggak. Itu bukan kekuasaan saya. Allah mau kasih kaya, mau kasih enggak kaya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wala alamul ghaib, dan aku tidak tahu ilmu ghaib. Seakan-akan pengikut Nabi Nuh juga mempersyaratkan, kalau kamu mau kita beriman kepadamu wahai Nuh, jelaskan tentang ilmu ghaib. Kata Nabi Nuh, wala alamul ghaib, aku tidak tahu ilmu ghaib. Ini dalil bahwasanya hukum asal seluruh nabi tidak tahu ilmu ghaib, hukum asal. Enggak tahu tentang apa yang terjadi besok. Nabi Muhammad SAW ketika ada remaja-remaja wanita yang budak-budak yang memuji Nabi dengan berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, dan di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang tahu tentang apa yang terjadi besok, maka Nabi marah. Nabi tidak tahu. Jangan bilang saya tahu apa yang terjadi besok, Nabi tidak tahu. Makanya ketika gerhana matahari, gerhana bulan atau ada terjadi gerhana, Rasulullah SAW ketakutan. Rasulullah SAW keluar, Rasulullah sangka hari kiamat, sampai isbal, sampai sarungnya terjulur di tanah karena ketakutan. Rasulullah tidak tahu masa depan. Rasulullah SAW tidak tahu. Rasulullah SAW ketika cari Lailatul Qadar, Rasulullah SAW i'tikaf sampai sebulan penuh. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW i'tikaf 10 hari pertama. Rasulullah menyangka Lailatul Qadar di 10 hari pertama. Ternyata kata Jibril alaihissalam, innalladzi tatlubuhu amamak, yang kau cari Lailatul Qadar masih di depan. Rasul i'tikaf lagi 10 hari kedua. Setelah selesai, kata Jibril, yang kau cari masih di depan. Akhirnya Rasulullah i'tikaf sampai 10 hari yang terakhir. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Dan banyak dalil, terlalu banyak. Jangankan masa depan, masa sekarang saja, waktu kalung istrinya hilang, Rasulullah tidak tahu di mana kalungnya. Sampai Rasulullah SAW suruh para sahabat nyari. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Usaid bin Hudzair. Semua cari kalung istri Nabi. Semua tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kalung istri Nabi lagi ditindih sama onta. Ya. Ontanya juga nggak bilang-bilang, di bawah sini ada kalung istrimu. Ketika semua sudah tidak dapat, sudah subuh, ontanya berdiri baru kelihatan. Nabi tidak tahu, jangankan masa depan. Yang sekarang aja barang hilang, Nabi tidak tahu. Apa yang terjadi apalagi masa lalu? Ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, Nabi tidak tahu. Sampai sebulan, Nabi bingung istrinya berzina atau tidak, Aisyah berzina atau tidak, radhiyallahu anha. Sampai Allah turunkan ayat. Dalam surat An-Nur, baru Nabi tahu ternyata istrinya tidak berzina. Jadi hukum asal para nabi tidak tahu ilmu gaib. Dan terlalu banyak. Contoh lagi seperti apa? Nabi Sulaiman yang punya anak buah jin tidak tahu ilmu gaib. Sampai ketika burung Hud datang terlambat, Nabi burung Hud tidak ada, bingung aja. Maliya la aral hudhuda. Kok tidak ada burung Hud? Hadir atau tidak? Dia bingung. Hud tidak kelihatan apakah sembunyi atau tidak hadir. Nabi Sulaiman tidak tahu. Kalau dia tahu ilmu gaib, dia tahu Hud di mana. Dia enggak tahu. Mana Hud? Dia enggak tahu. Akhirnya burung Hud datang dari kejauhan, dia mengatakan, ahattu bima lam tuhitu bih, wa ji'tuka min saba'in bina'bin yakin. Wahai Sulaiman,
Aku datang dengan membawa ilmu yang kau tidak tahu. Subhanallah. Ibn Hud mengatakan, saya punya ilmu kau tidak tahu, Sulaiman. Yaitu, saya dari Sabak, kau tidak tahu. Jadi Ibn Hud pun tahu, Sulaiman tidak tahu apa yang terjadi di bumi yang lain. Jadi, hukum asal para nabi tidak tahu ilmu gaib. Lihat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf dijual jadi budak, dia tidak tahu, nangis melulu. Entah Yusuf apa nasibnya, jadi apa, dia enggak tahu, makanya dia nangis terus sampai matanya buta. Puluhan tahun. Dia tidak tahu ternyata Yusuf alaihissalam sudah menjadi bendaharawan di mana? Di Mesir, jadi orang kaya. Kalau dia tahu mungkin dia sudah senang. Ya. Dia enggak tahu. Ya. Oleh karenanya Nabi Nuh sejak awal para nabi mengatakan, wala alamul gaib, aku tidak tahu ilmu gaib. Nanti kalau datang wali-wali yang bilang tahu ilmu gaib, ya. Bilang itu wali murid. Katanya ada wali yang sudah kelihatan semua. Dilihat, oh ini surga, ini neraka. Jadi Lauhul Mahfuz sudah Allah transfer datanya kepada dia. Setiap dilihat orang dia tahu, oh ini surga, oh neraka. Ini dari mana seperti ini? Nabi tidak tahu isi hati orang-orang munafik. La ta'lamuhum, kata Allah, di antara orang munafik ada yang kau tahu, di antara mereka ada la ta'lamuhum, kau tidak tahu. Nahnu na'lamuhum, kami yang tahu. Orang munafik aja di sekitar Nabi ada yang Nabi tahu, ada yang Nabi tidak tahu. Kenapa kata Nabi? Inni lam umar bitangkibi qulubin nas. Aku tidak diperintahkan untuk membuka hati manusia, aku enggak tahu. Kalau Allah tidak kabarkan, Nabi tidak tahu siapa orang munafik. Jadi orang wali-wali zaman sekarang lebih hebat daripada Nabi. Tahu isi hati manusia lah. Tahu inilah. Bisa sholat langsung di Mekah, langsung balik, langsung bawa korma dari Mekah. Masya Allah. Enggak tahu naik Grab ke Tanah Abang balik lagi. Lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW zaman sekarang nih. Luar biasa. Katanya dan katanya. Katanya dan katanya. Selalu begitu. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala alamul ghaib, aku tidak tahu ilmu ghaib. Wala aqulu inni malak, dan aku berkata aku bukan malaikat. Jangan kalian harap Rasul harus malaikat, bukan syarat. Saya katakan tadi justru Nabi dari kalangan manusia itulah rahmat dari Allah. Kalau dari malaikat enggak bisa ditiru. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Dan aku tidak berkata kepada orang-orang yang mata kalian, pandangan kalian merendahkannya, itu para pengikutku, lan yu'tiyahumullahu khaira, bahwasanya mereka tidak akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kebaikan sesungguhnya bukan di dunia. Kebaikan sesungguhnya di mana? Di akhirat. Inilah kiasnya kaum Nabi Nuh, mereka menganggap bahwasanya namanya orang kaya, pejabat pasti lebih jeli pandangannya, tidak harus. Mereka mandang kalau orang kaya pasti lebih jeli, lebih cerdas, orang-orang miskin pasti bodoh, enggak punya duit pasti bodoh, enggak harus demikian. Betapa banyak profesor enggak punya duit. Betapa banyak orang bahlul jadi pejabat, banyak, enggak mesti harus demikian ya. Ini tidak harus kebenaran bukan dilihat daripada strata ekonomi, enggak. Tapi dilihat daripada nilai kebenaran tersebut. Dinilai bukan yang bawa orang kaya berarti benar, kalau bawa orang miskin berarti salah. Enggak ada seperti itu. Yang bawa pengikutnya banyak berarti benar, pengikutnya sedikit pasti salah. Enggak ada seperti itu. Bukan seperti cara barometer menilai kebenaran. Tidak ilmiah. Tidak akademisi kalau caranya begitu. Jadi, lan yu'tiyahumullahu khaira. Aku tidak akan mengatakan bahwasanya orang miskin ini tidak akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih kebaikan, urusan Allah. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih tahu tentang apa yang dalam diri mereka, wahai kaumku. Yang jelas mereka mengikutiku, kalau mereka tulus dalam beriman, Allah akan kasih beri kebaikan. Tapi aku tidak tahu isi hati mereka. Aku tidak mungkin mengatakan mereka tidak bakalan diberi kebaikan atau mereka pasti diberi kebaikan karena itu terkait dengan iman yang sesungguhnya. Tapi zahirnya mereka jadi pengikutku dan mereka orang beriman. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih tahu tentang apa yang dalam hati mereka. Inni idzal laminadh dhalimin. Kalau aku mengatakan mereka tidak bakalan dapat kebaikan, berarti aku telah berhukum dengan hukum yang ngawur dan aku termasuk orang yang zalim terhadap mereka. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ini pertanyaan, Afwan keluar dari tema. Mau bertanya, apakah orang tua yang bangga terhadap pencapaian anaknya termasuk ujub? Misalnya anaknya hafidz Quran. Dan apakah menceritakan banggakan anaknya termasuk riya? Riya adalah beramal soleh untuk dipuji. Beramal soleh untuk dipuji oleh manusia. Memperlihatkan, riya namanya dari ra'a yura'i. Riya'an atau mura'at. Memperlihatkan amal soleh untuk
dipuji. Temannya sum'ah. Kalau sum'ah memperdengarkan. Dua-duanya tujuannya sama, cuma ditinjau dari sarana. Sarana riya dengan memperlihatkan amal solehnya, kalau sum'ah dengan membicarakan, memperdengarkan. Memperdengarkan. Dua-duanya tujuannya adalah untuk dipuji oleh orang lain atas amal soleh yang kita kerjakan. Dan itu banyak. Segala amal soleh yang kita tahu itu amal soleh. Kalau kita ceritakan agar dipuji, ya itu namanya riya. Ya. Seperti misalnya kita berbakti sama orang tua, itu amal soleh. Kemudian kita ceritakan saya sama orang tua saya begini, itu namanya kita riya. Atau kita sum'ah karena kita cerita. Namanya sum'ah, enggak boleh. Ya, kalau dalam rangka agar dipuji oleh manusia, sum'ah. Demikian juga saya yang didik anak saya begini. Kalau dalam rangka dia tujuannya bukan riya, tapi dia ingin mungkin kasih motivasi. Hati orang masing-masing berbeda-beda. Ya. Tapi kalau tujuan cerita, oh saya yang begini, dia banggakan karena mengajari anak, mendidik anak itu amal soleh. Kalau dia untuk riya, untuk dipamerkan, ini khawatirnya terjerumus dalam riya. Dan khawatir juga terjerumus dalam ujub. Seakan-akan keberhasilan anaknya gara-gara dia. Padahal hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang wajar-wajar saja, ya. Anaknya berhasil hafidz Quran, dia bahagia, senang. Tapi jangan kemudian dia kesankan kepada orang seakan-akan karena dialah anaknya dapat hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan antum? Oh, yang kemarin. Bukan antum. Simpan ya.